Hai teman-teman, sebelumnya kita sudah mempelajari jenis perulangan for kan? Kali ini kita akan mencari tahu jenis perulangan yang kedua, yaitu perulangan while. Oke, pernahkah kamu bermain game petualangan yang menantang? Di mana kamu harus menyelesaikan banyak level, tapi hanya punya jumlah nyawa yang terbatas. Kamu mulai bermain dari level 1, lanjut ke level 2, dan seterusnya. Tapi ada satu aturan penting. Kalau nyawamu habis, permainannya selesai. Nah, inilah cara kerja perulangan while di dalam dunia pemrograman. Bayangkan, sekarang kamu adalah seorang pemain. Kamu mempunyai 3 nyawa. Setiap kali kamu bermain satu level, kamu akan kehilangan 1 nyawa. Jadi, kamu akan terus bermain selama nyawamu masih ada. Sekarang, kamu berada di level 1. Saat ini nyawamu ada 3. Maka kita akan cek apakah nyawamu masih lebih dari 0. Jika iya, maka kamu bisa bermain ke level selanjutnya. Saat kamu menyelesaikan level pertama, sekarang nyawamu menjadi 2. Sekarang kamu berada di level 2. Saat ini nyawamu hanya tersisa 2. Maka kita akan mengecek apakah nyawamu masih lebih dari 0. Jika iya, maka kamu masih bisa bermain ke level selanjutnya. Sekarang kamu berada di level 3. Saat ini nyawamu hanya tersisa 1. Maka kita akan kembali mengecek apakah nyawamu masih lebih dari 0. Jika iya, maka kamu masih bisa melanjutkan ke level yang selanjutnya. Sekarang kamu berada di level 4. Namun, karena nyawamu sudah habis, maka saat dicek pun, nyawamu tidak akan lebih dari 0. Jadi, kamu tidak bisa bermain di level ini dan juga di level berikutnya. Maka perulangan while telah berhenti di sini, karena kamu telah kehabisan nyawa. Dari game tadi, kita sudah mengalami sendiri bagaimana permainan terus berjalan selama nyawa masih ada. Ini bukan kebetulan, ini adalah cara kerja yang sangat mirip dengan perulangan while dalam pemrograman. Dalam while, kita memberitahu komputer, lakukan sesuatu selama kondisi tertentu masih benar. Jika kondisinya masih terpenuhi, maka komputer akan mengulangi instruksi di dalam blok while. Tapi, begitu kondisi itu menjadi salah, komputer akan berhenti mengulang dan melanjutkan ke instruksi berikutnya setelah while. Nah, inilah kekuatan while. Ia cocok digunakan ketika kita tidak tahu pasti berapa kali pengulangan akan dilakukan, dan hanya ingin mengulangi selama masih berlaku. Berbeda dengan for yang biasanya dipakai saat jumlah perulangan sudah jelas di awal. Sekarang, coba deh kamu tulis bagaimana contoh dari perulangan while dalam kehidupan sehari-hari yang kamu ketahui atau mungkin yang biasa kamu lakukan. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana sintaks dari perulangan while. Lihat, ada sebuah kata di awal baris yang seolah berkata, selama ini masih berlaku, teruslah lanjut. Kata ini bukan sekedar perintah, tapi pengawas. Ia tidak langsung mengulang seperti for, tapi bertanya dulu, masih boleh lanjut? Kalau jawabannya ya, barulah aksi di dalamnya dijalankan. Kalau jawabannya tidak, semua berhenti di saat itu juga. Setelah kata tadi, muncul sebuah syarat. Bisa seperti apakah air masih penuh, apakah angka belum habis, atau apakah pintu masih tertutup. Komputer akan mengecek syarat ini sebelum setiap langkah dimulai. Jika benar, ia lanjut, jika tidak, ia berhenti. Syarat ini adalah lampu hijau atau merah bagi perulangan. Selama hijau, jalan terus, tapi saat jadi merah, semua berhenti. Setelah tanda titik 2, kita akan masuk ke dunia aksi. Inilah tempat kamu menaruh pekerjaan yang harus diulang. Untuk mencetak kata, mengurangi angka, atau menunggu masukan, apapun yang kamu mau. Dan biasanya disinilah kamu juga mengubah sesuatu agar syarat di atas perlahan-lahan berubah. Tanpa itu, komputer akan terus berjalan, tanpa ujung dan tanpa henti. Di awal permainan, kamu diberikan 3 nyawa. Angka ini seperti kesempatan yang kamu pegang. Selama nyawa itu belum habis, kamu masih boleh melanjutkan permainan. Di sini, komputer bertindak sebagai penjaga. Ia terus mengecek apakah kamu masih punya nyawa. Kalau iya, maka permainan masih berlanjut. Tapi begitu nyawamu habis, komputer akan berkata, game over, dan kamu kehabisan nyawa.
Di sini komputer mulai berbicara, tapi ia tidak hanya mengulangi kata-kata yang sama, namun juga memberikan info terbaru setiap putarannya. Simbol kurung kurawal ini seperti jendela kecil yang memperlihatkan isi variabel nyawa. Jika nyawa bernilai 3, kalimat akan berbunyi, masih punya 3 nyawa, bermain di level selanjutnya. Namun saat nyawa berkurang menjadi 2, kalimatnya akan berubah dengan otomatis. Ini semua terjadi karena adanya huruf F sebelum tanda kutip, yang berarti format string, sebuah cara menyisipkan nilai langsung ke dalam teks. Setiap kali kamu melewati satu level, satu nyawamu dikurangi. Ini seperti hitungan mundur. Tanpa disadari, jumlah nyawa terus berkurang sampai akhirnya habis. Komputer akan terus melakukannya selama kondisi di atas masih benar. Sekarang kita pindah ke kode berikutnya. Di awal, komputer belum tahu kata sandimu, nilainya masih kosong. Ia sedang menunggu kamu bicara seolah belum ada yang diketik. Ini adalah kondisi yang dicek. Artinya, password yang dimasukkan tidak sama dengan Python 123. Ini adalah operator logika yang berarti tidak sama dengan. Jadi, selama password masih salah, perulangan akan terus diulang. Setiap kali kamu mengetik dan menekan enter, komputer akan menyimpan jawabanmu, dan dia akan memeriksanya. Kalau salah, dia akan ulangi pertanyaannya. Tetapi, begitu kamu mengetikkan pesan yang tepat, barulah ia berhenti dan berkata, login berhasil. Sekarang, tuliskan masing-masing output dari kedua kode yang ada di layar ini. Lalu, analisislah setiap iterasi perulangannya. Setelah itu, coba kalian modifikasi kedua kode yang ada dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, sekarang waktunya kamu mencoba untuk membuat program baru dengan ketentuan yang ada, seperti apa yang telah kita pelajari. Bagaimana? Apa sekarang kalian sudah paham apa itu perulangan while? Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dadah!